Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Yudhistira Mukti Pandowo. Saya selaku ketua proyek dari mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler yang diampu oleh Bapak Indra Fauzi Sabar. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman kelas D3TLM Angkatan 24 yang sudah membantu dan mengerjakan proyek ini dengan sungguh-sungguh sehingga selesai dan saya akan mempresentasikannya. Pada proyek kali ini kita mengambil judul pengamatan sel eukariotik pada mukosa rongga mulut. Sebelumnya kita tebak-tebakan gambar dulu. Apakah ada yang bisa mengetahui ini sel apa di mikroskop ini dalam gambar ini? Saya beri waktu 10 detik. Jika jawaban Anda itu sel epitel, itu benar sekali. Jadi ini merupakan sel epitel yang dilihat dari mikroskop berbesaran 40. Biasanya para peneliti itu menggunakan mikroskop untuk melihat objek dan struktur yang sangat kecil. Jadi harus menggunakan bantuan dari mikroskop. Hari ini kita akan menjelaskan asal-usul sel disebut unsur-unsur kehidupan, pengertian struktur dan fungsi sel eukariotik, teknik pengambilan dan pewarnaan sampel mikroskopis, dan menjelaskan cara pemeriksaan mukosa mulut. Jadi apa sih itu sel? Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel adalah penyusun dari dasar dari semua organisme yang hidup. Jadi sel itu ada sel tumbuhan dan ada sel hewan. Ini bisa dilihat, mungkin contohnya seperti ini. Sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme yang hidup terdiri dari sel dapat berupa organisme bersel tunggal atau yang disebut dengan sel prokaryotik atau bersel banyak atau juga yang disebut sebagai sel eukariotik. Setiap sel merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Lalu dari dua sel itu ini kita ada penjelasannya. Saya mulai dari sel eukariotik. Sel eukariotik dari asal katanya berarti sebenarnya, dan karyon berarti nukleus. Eukariotik mengandung pengertian memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh seluruh nukleus. Jadi nukleus itu merupakan inti dari sel yang mengandung DNA. Dan juga sel eukariotik ini juga mengandung membran sel yang sebagai pelindung luar yang mengatur masuk dan keluarnya zat. Biasanya sel eukariotik ini berada di sel tumbuhan dan hewan. Lalu kita lanjut ke sel prokaryotik. Prokaryotik itu dari asal katanya pro berarti sebelum, dan karyon artinya kernel atau juga disebut nukleus. Berasal dari bahasa Yunani, sel prokaryotik ini tidak memiliki nukleus. Biasanya sel prokaryotik ini terdapat di bakteri. Jadi komponen dari sel itu tidak cuma nukleus dan membran inti sel, juga ada sitoplasma dan organel lain. Sitoplasma itu merupakan cairan di dalam sel tempat organel-organel itu berada. Dan organel lain itu seperti adanya mitokondria sebagai penghasil energi,
ribosom, tempat sintesis protein, dan lain-lain. Jadi, siapakah yang menciptakan istilah sel dan bagaimanakah dia menemukannya? Jadi, dari penemuan sel itu terdapat ilmuwan yang penasaran sebenarnya, yang bernama Robert Hooke. Robert Hooke ini menciptakan istilah sel pada tahun 1665 Masehi. Saat lagi mengamati sel tumbuhan, dia mengagumi betapa miripnya sel tersebut dengan sel di biara. Saat itu, Hooke sedang mengamati dinding sel dari sel gabus. Kita lanjut. Nah, ini kita akan menjelaskan lagi dari sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan sel prokaryotik. Jadi sel eukariotik ini mempunyai beberapa struktur yang lebih kompleks seperti mempunyai nukleus, sedangkan prokaryotik itu tidak. Salah satu ciri utama dari sel eukariotik adalah keberadaan inti sel yang terbungkus oleh membran inti. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, membran inti itu berfungsi untuk melindungi dan mengatur materi genetik yang ada di dalamnya. Ini juga berfungsi sebagai pengatur masuk dan keluarnya sel. Ini adalah perbedaan mendasar dengan sel prokaryotik yang tidak memiliki membran inti. Ini ada struktur dan fungsi organel sel eukariotik. Yang pertama, nukleus. Nukleus merupakan organel paling mencolok dalam sel eukariotik karena berfungsi sebagai pusat kendali seluruh aktivitas sel. Nukleus ini dilapisi oleh membran inti yang berfungsi sebagai pengontrol pertukaran materi antara inti sel dan sitoplasma. Nukleus ini juga sebagai tempatnya DNA, tempat beradanya DNA. Lalu ada mitokondria. Mitokondria dikenal sebagai pembangkit tenaga sel karena perannya dalam menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Mitokondria memiliki dua lapisan membran, dengan membran luar yang halus dan lapisan dalam yang memiliki lipatan-lipatan yang disebut kristal. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada RE kasar dan RE halus. RE kasar memiliki ribosom pada permukaannya yang berfungsi untuk sintesis protein yang akan diekspor dan dimodifikasi lebih lanjut. RE harus tidak memiliki ribosom dan berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme, karbohidrat, serta detoksifikasi berbagai zat berbahaya bagi sel. Yang keempat ada badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk mengidentifikasi, mengemas, dan mendistribusikan produk-produk yang disintesis di retikulum endoplasma seperti protein dan lipid. Badan Golgi ini merupakan tumpukan sisternae yang dapat mengubah struktur molekul melalui proses glikodilasi atau penambahan gugus gula. Lisosom. Lisosom adalah organel yang mengandung enzim pencernaan yang berfungsi untuk memecah bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh sel, berfungsi dalam proses pembersihan dan peremajaan sel yang penting, sangat penting untuk menjaga kesehatan sel dan mencegah akumulasi zat-zat berbahaya di dalam sel. Yang terakhir dari struktur sel eukariotik yaitu ribosom.
Ribosom merupakan organel yang terdiri dari RNA dan protein, berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Fungsi ribosom ini sangat-sangat vital karena mereka menghubungkan asam amino menjadi rantai polipeptida sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh mRNA yang disalin dari DNA di dalam nukleus. Jadi kita sudah masuk di mukosa mulut sebagai sumber sel eukariotik. Mukosa mulut adalah lapisan epitel mulut yang melapisi rongga-rongga mulut dan berperan penting dalam berbagai fungsi fisiologis, mulai dari pencernaan hingga perlindungan. Jadi mukosa mulutnya adalah lapisan jaringan lunak yang melapisi bagian dalam rongga mulut seperti pipi bagian dalam, lalu gusi, dan juga langit-langit, lidah, dan bibir-bibir bagian dalam. Jadi ini ada struktur dan fungsi dari mukosa mulut. Mukosa mulut terdiri dari beberapa lapisan sel epitel dengan lapisan paling luar berupa sel-sel epitel yang terhubung rapat dan membentuk penghalang fisik untuk mencegah masuknya patogen dan bahan berbahaya ke dalam mulut. Fungsi utama mukosa mulut adalah sebagai tempat awal pencernaan makanan melalui proses mekanisme dan kimiawi serta sebagai penghalang terhadap infeksi. Ini juga sebagai melindung jaringan di bawahnya dari gesekan suhu dan mikroorganisme. Juga itu juga sebagai menjadi bagian sistem pertahanan dalam tubuh karena mengandung banyak sel imun dan berperan dalam mencegah infeksi juga. Mukosa mulut ini terdiri dari berbagai jenis sel seperti sel epitel terletak pada permukaan mukosa serta sel-sel kelenjar yang memproduksi air liur. Sel-sel epitel pada mukosa mulut merupakan sel eukariotik atau sel banyak yang memiliki inti sel yang sangat jelas dan organel-organel penting seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan ribosom. Pemanfaatan mukosa untuk penelitian seluler. Sel-sel yang terdapat pada mukosa mulut sangat berguna sebagai sumber sel eukariotik dalam berbagai penelitian ilmiah. Dapat digunakan untuk analisis DNA dalam bidang genetika. Jadi mukosa mulut juga berperan dalam diagnostik medis seperti tes DNA untuk identifikasi individu, analisis forensik, dan deteksi penyakit. Pengambilan dengan swab atau scrap dan kemudian dianalisis seperti pemetaan genetik atau deteksi penyakit menular. Keuntungannya adalah kemudahan pengambilan sampel yang tidak invasif dan proses yang relatif sederhana. Lalu ini kita masuk ke dalam pemeriksaannya ya. Ini ada alat dan bahan-bahannya. Ini alatnya kita menggunakan masker, APD masker, sarung tangan. Lalu kita menggunakan pipet tetes, objek glass, mikroskop, spatel kayu, dan kapas alkohol. Bahannya kita menggunakan metanol, eosin, methylene blue, dan aquatex. Pengamatan sel epitel. Sediaan ini diperiksa. Lalu kita masuk ke dalam prosedur pemeriksaan mukosa mulut. Yang langkah pertama itu adalah siapkan objek glass diberi label dan spatula kayu yang dibersihkan dengan kapas alkohol. Di spatula kayunya ini kita bersihkan dulu dengan swab alkohol supaya steril. Lalu langkah kedua, pengambilan spesimen dengan kerokan bagian buka.
kemudian oleskan pada objek gelas. Kenapa yang diambil ini adalah bagian dalam pipi? Karena kebanyakan sel epitel berada di sana. Nanti kalau sudah diambil, ini kita gesekkan ke objek gelas 1 kali 2 kali sudah, jangan diulang-ulang. Lalu langkah yang ketiga, sediaan tadi kita fiksasi dengan metanol sebanyak 5 kali celup. Jadi sediaan tadi itu ditaruh di standing jar, lalu dicelupkan ke dalam metanol sebanyak 5 kali. Lalu langkah yang keempat ini, celupkan sediaan ke dalam eosin selama 10 menit. Lalu ada langkah yang kelima, celupkan sediaan ke dalam metilen blue sebanyak 1 kali saja. Setelah dicelupkan ke metilen blue, langkah ke-6, bilas sediaan dengan air mengalir dan biarkan kering. Ini adalah hasil pengamatan dari sel epitel tadi. Habis dikeringkan, langsung dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali lalu ke 40 kali. Jadi ini hasilnya. Jadi sitoplasmanya berwarna ungu dan nukleus atau inti selnya ini juga berwarna ungu. Interpretasi hasil dari pengamatan tadi, sel epitel squamosa terlihat berbentuk pipih yang berbentuk poligonal dengan batas sel yang jelas dan berukuran besar. Inti sel atau nukleus terlihat tampak jelas dengan warna ungu gelap dikarenakan penyerapan warna hematoksilin. Sitoplasma berwarna merah muda, agak keunguan warnanya itu. Latar belakang pada preparat atau sediaan tadi yang terlihat tampak bersih dan terang. Pada pembahasannya kali ini, pengamatan mikroskopis sel epitel squamosa yang menunjukkan bentuk pipih poligonal dengan batas sel jelas. Inti warna berwarna ungu gelap dan sitoplasma berwarna merah muda hingga keunguan. Warna merah muda hingga keunguan pada sitoplasma ini disebabkan oleh pewarna eosin yang bersifat asam dan berikatan dengan protein-protein sitoplasmik yang bermuatan positif pada pH rendah. Intensitas warna sitoplasma dapat bervariasi tergantung pada jenis dan kepadatan protein dalam sel. Latar belakang preparat yang bersih dan terang seperti yang diamati merupakan indikator teknik pembuatan sediaan dan pewarnaan yang baik meminimalkan artefak yang dapat mengganggu interpretasi. Mukosa rongga mulut menjadi sumber ideal dalam pengamatan sel eukariotik karena mudah diakses dan memiliki struktur epitel yang sangat jelas. Sel eukariotik seperti sel epitel squamosa, mukosa mulut memiliki ciri khas berupa bentuk pipih poligonal, batas sel yang tegas, inti berwarna ungu gelap, dan sitoplasma berwarna merah muda hingga keunguan. Tak terasa kita sudah sampai penghujung PPT. Sekian, terima kasih dari kami D3TLM Angkatan 2024.